tombol subscribe-nya ya. Kabar semuanya? Masya Allah, luar biasa, semangat sekali ya. Puasa ya hari ini ya? Sudah ada yang batal? Yang perempuan juga belum? Masya Allah, luar biasa. Sudah hari keberapa nih kita nih berpuasa? Berarti hari keberapa? 14, gak berasa ya? Cepat sekali bulan Ramadan ini berlalu ya, tuh, Masya Allah. Semangat ya semuanya. Semangat. Kalau gitu jawab salamnya semangat dong ya. Jawab salamnya semangat nih. Kita saling mendoakan dulu ketika bertemu, yaitu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar itu terjadi ketika tanggal 17 Ramadan. Berarti Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi lemas? Tidak. Enggak semangat? Tidak, justru bersemangat. Malah pasukan Rasulullah itu jumlahnya 300 orang melawan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000. Banyakan mana? Banyakan 1000. Pasukan kaum muslimin pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal. Iya, Abu Jahal. Jadi pada mulanya ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam, kan banyak ya kaum musyrikin tidak suka. Kemudian akhirnya dengan terpaksa Rasulullah dan kaum muslimin lainnya hijrah ke Madinah. Tapi teman-teman, kaum musyrikin itu tidak puas begitu saja. Setelah hijrah, tetap saja kaum musyrikin berbuat gak baik sama kaum muslimin. Harta kaum muslimin banyak yang dirampas. Ada yang mengembala nih, ada yang bawa kambing. Hari ini aku mau mengembala kambing dulu di padang sebelah sana. Padahal kaum muslimin sudah di Madinah, berjalan bawa kambingnya. Digiring kambingnya. Tapi kaum musyrikin selalu melewati batas. Diambil domba-domba kaum muslimin tuh. Dan kemudian berani juga mereka mengancam, "Hei, kamu penggembala, Salahku apa? Kenapa dombaku diambil? Karena kamu adalah pengikut Muhammad. Domba ini aku ambil dan katakan kepada Muhammad." Diancam Nabi Muhammad ya, "Kalau ketemu kita pasti akan kami bunuh." Wah, seperti itu pada saat itu ya kaum musyrikin. Nah, akhirnya apa? Banyak kaum muslimin yang kehilangan hartanya. Nah, suatu ketika Rasulullah mendengar bahwa ada kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau lewat, katanya mau lewat mendekati Madinah. Wah, kemudian mereka pun berunik. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya berkumpul melihat kondisi keadaan kaum muslimin yang begitu miskin ya, tidak punya harta benda. Akhirnya para sahabat itu pun memutuskan untuk menghadang kafilah kaum musyrikin yang dipimpin Abu Sufyan di jalan untuk diambil lagi harta kaum muslimin. Dan itu diizinkan oleh Allah. Akhirnya mereka membuat rencana. Tapi sayangnya di Madinah itu ada juga orang Yahudi yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Maka rencananya dibocorkan. Nah, ketika dibocorkan, Abu Sufyan pun langsung memerintahkan utusannya untuk berangkat ke kota Mekah. "Hei, Damdam," nama utusannya Damdam, "pergilah ke kota Mekah, katakan kepada Abu Jahal, kita akan dikepung oleh Muhammad dan pasukannya. Kita kalah kuat." Nah, karena kafilah itu waktu itu jumlahnya masih 40 orang. Ayo, akhirnya dengan cepat utusannya pun menunggangi untanya. Wah, menuju ke kota Mekah. Cepat sekali ngebut sampai badannya pun tertiup angin, mukanya kena pasir pokoknya. Aduh, sudah seperti ini, bajunya pun ada yang terhempas gitu. Jadi kesannya kayak habis diserang.
sampai kota Mekah langsung berteriak, "Wahai Abu Jahal!" Langsung turun dari hutannya. Abu Jahal, gawat! Abu Sufyan dan kafilah kita akan dikepung oleh Muhammad dan pasukannya. Abu Jahal mendengar itu sangat marah. Apa? Berani-beraninya Muhammad mengepung dan menyerang kafilah kita. Kalau begitu, ayo kita kumpulkan semua pasukan kita. Kita akan serang Muhammad dan pasukannya. Dan akhirnya disiapkanlah 1000 pasukan. 1000 orang pasukan disiapkan oleh Abu Jahal dan mereka pun berjalan menuju Madinah. Wah, semuanya berjalan berbaris, persenjataan sudah lengkap. Pasukan maju! Wah, maju semuanya. Wah, semuanya takut kalau melihat pasukan 1000 orang berjalan. Tapi kemudian Abu Sufyan itu setelah tahu mau dikepung, dia belok sebetulnya melewati jalan lain. Jadi tidak bertemu dengan pasukannya Muhammad. Lalu dikirim lagi utusan. Hai utusan, katakan pada Abu Jahal bahwa kita sudah aman. Kita kembali saja ke kota Mekah. Tidak perlu menyerang Muhammad dan pasukannya. Lalu utusannya pun dengan kudanya menghampiri Abu Jahal. Wah, disampaikan pesannya Abu Sufyan. Tapi ternyata Abu Jahal itu wataknya sangat keras. Dan orang-orang Arab pada zaman itu suka sekali menyelesaikan masalah dengan berperang. Abu Jahal tidak terima. Kita akan tetap di sini. Kita akan tetap menuju ke lembah Badar. Dan kita akan berperang dengan Muhammad dan pasukannya. Abu Jahal berjalan terus sama pasukannya. Akhirnya tiba di lembah Badar. Mereka buat tenda. Mereka foya-foya, mabuk-mabukan. Pokoknya melakukan semua yang mengganggu Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Wah, akhirnya diputuskanlah untuk berperang. Tapi kalau perang zaman dahulu tahu nggak? Nggak langsung perang. Biasanya masing-masing kubu kirim dulu 3 jagoan. Nah, jagoannya dikirim dulu. Nabi Muhammad memilih sahabat-sahabatnya. Berangkat 3 orang. Wah, berkuda. Sama Abu Jahal juga mengirim jagoannya. Dan ternyata apa teman-teman? Jagoannya Abu Jahal kalah. Semuanya tewas. Dan itu membuat marah Abu Jahal. Akhirnya diserbulah. Abu Bakar juga tidak kenal takut, meminta pasukannya untuk menyerbu juga. Pasukan serbu. Diserbu dan akhirnya terjadilah pertempuran. Tuh, 300 lawan 1000 orang. Wah, awalnya kaum muslimin merasa kewalahan berperang melawan 1000 orang. Abu Bakar sudah merasa cemas. Dihampirinya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana? Pasukan kita terjepit. Kita harus mundur. Tapi kemudian Rasulullah berdoa. Dari kejauhan Rasulullah ambil segenggam pasir, lalu ditiupkan pasir itu. Apa yang terjadi? Pasir-pasir itu seperti kerikil yang sangat tajam, seperti peluru yang sangat tajam mengenai para jurid kaum musyrikin. Ada yang kena matanya. Apa ini? Pasir tapi membuat matanya buta. Banyak sekali kaum musyrikin yang buta. Ada juga yang kena hidupnya dan akhirnya menewaskan banyak orang. Dan ada juga sahabat Rasulullah yang sudah terjepit. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mereka sudah dikepung. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Pasukan kaum musyrikin ingin menebaskan pedangnya kepada sahabat Rasulullah, tapi tiba-tiba tangannya tertahan, seperti ada yang megangin. Aduh, ada apa denganku? Kenapa tanganku tidak mau bergerak? Tapi pedang itu kemudian mengenai temannya. Waduh, maaf aku nggak sengaja. Wow, pasukan kaum musyrikin seperti ada yang menahan. Tahu nggak teman-teman itu siapa? Ya, mereka adalah malaikat yang dikirim oleh Allah. Wah, tapi tidak terlihat. Dan akhirnya pasukan kaum musyrikin pun pulang membawa kekalahan.
Nah, Allah itu memenangkan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sedikit ketika mereka sedang berpuasa. Nah, kita nih sekarang lagi perang juga. Perang kita melawan apa ya? Melawan apa? Melawan setan. Di bulan puasa ini kita yang paling serem itu bukan melawan setan sebetulnya. Setan itu akan sungkan ketika orangnya taat ibadah. Nah, yang lebih susah itu melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu. Nah, itu yang kita perangi adalah sebetulnya hawa nafsu dari diri kita sendiri. Tapi teman-teman tetap semangat, karena tadi seperti perang Badar, Allah itu bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang tetap semangat, orang-orang yang berpuasa di jalan Allah.